Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Kita lanjutkan Facebook Marketing Part 2. Tadi kita udah bicara tentang pertama adalah 3 alasan kenapa harus pakai Facebook, 2 channel promosi gratis di Facebook, 3 membuat profil yang meyakinkan, dan kita masuk ke materi keempat, yaitu membangun personal branding di Facebook ya. Oke, masuk materi berikutnya, membangun personal branding di Facebook. Kenapa penting? Ini penting banget ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak bangun personal branding, kalau bisnis sosial media ini bisnis kepercayaan. Orang yakin apa enggak tergantung dari brandingnya kita ya. Bener nggak si dia ini jualan apa enggak nih? Jangan-jangan nipu aja. Nah, dari personal branding kelihatan tuh keseriusan dia dalam membuat materi-materi dan membuat para teman-teman dia di Facebook atau di sosial media mengenal dia seperti apa. Oke. Contohnya gini, contohnya kayak hijab ya tadi. Ratusan produk hijab tuh banyak banget ya di dunia online. Baik itu yang disampaikan oleh iklan melalui artis segala macamnya, atau melalui influencer lain-lainnya ya. Nah, begitu banyak pebisnis online yang jualan hijab dengan merek yang sama. Ya, mereknya sama. Di marketplace itu banyak banget. Kalau misalnya di marketplace tuh ya mereknya sama, produknya sama, harganya kadang-kadang beda gitu. Dan banyak banget. Tapi kenapa harus memilih? Kenapa Anda terus membeli ke orang yang itu aja? Kenapa nggak coba yang lainnya? Tapi kita dengan itu udah terbiasa dengan itu, maka tetap belanja dengan yang itu aja. Oke. Kenapa? Karena pertama ya, selain tadi udah dipercaya karena memang personal brandingnya bagus gitu. Yakin ya bahwa dia ini nggak bakal nipu dan dia ini benar-benar jualannya adalah hijab seperti itu. Oke. Kita akan cenderung membeli produk yang brandnya kita pernah coba atau terkenal bagus gitu, dan kita pun akan membeli hanya kepada pembeli yang telah kita kenal sebelumnya ya, atau kita pernah bertransaksi sebelumnya dengan dia gitu. Jadi kita udah mengenal dia, atau kita pernah bertransaksi dengan dia dan itu benar-benar transaksinya real seperti itu ya. Oke, atau malah teman kita yang promosi, maka kita tahu benar si A itu memang jualan hijab. Nah, karena memang dia udah membuat personal brandingnya sebagai penjual hijab. Nah, oke. Nah, jadi penting banget bahwa membangun personal branding itu tujuannya agar calon pembeli membeli ke Anda, bukan yang ke lainnya. Oke. Bagaimana cara membuat personal branding dengan Facebook? Oke. Banyak orang suka jualan di Facebook, tapi sedikit sekali yang sukses ya. Sedikit sekali sukses. Kan membranding dirinya menjadi seorang penjual yang handal gitu ya. Padahal yang sangat penting dalam era data teknologi sekarang ya, ada era big data sekarang, ini adalah branding ya. Branding, entah itu personal branding atau bisa juga dengan produk branding seperti itu. Nah, kalau produk tentu kita lebih mengutamakan produknya. Kalau personal branding kita mengutamakan diri kita, mau dikenal orang seperti apa gitu ya. Mau dikenal orang jualan apa seperti itu. Nah, sebelum jawab pertanyaan di atas, maka pertama kita harus tahu siapa kita itu. Dan siapa kita ingin dikenal orang gitu. Terus mau jadi apa, seperti apa kita mau dikenal orang gitu. Nah, dari semua pertanyaan di atas, maka pertanyaan ketiga inilah kita akan tajamkan lagi ya. Jadi pertanyaan ketiga ini kita tajamkan lagi, mau jadi seperti apa yang Anda dikenal. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya kita belum pernah melakukan jualan-jualan ya. Selama ini kita aktivitas dengan pekerjaan di kantoran segala macamnya, atau lebih nggak pernah melakukan penjualan. Tiba-tiba kok jualan? Nah, kamu siapa? Tiba-tiba jualan. Nah, orang kan pasti aneh itu. Kok si A itu tiba-tiba biasa aja, dia nggak pernah jualan, kok tiba-tiba jualan? Nah, kan orang jadi aneh. Nah, tapi kalau kita udah bentuk personal branding secara perlahan-lahan, secara pelan, maka otomatis orang mengenal kita, oh
si A itu sekarang udah jualan hijab ya. Kenapa? Karena postingannya tuh banyak dalam hal-hal hijab, tutorial hijab, terus artis-artis hijab, terus dia posting artis-artis yang sekarang sudah berhijab kayak gitu. Terus dia posting juga selain itu adalah model-model hijab. Jadi dia posting aja dulu, tapi belum jualan gitu. Sehingga orang pengen tahu tentang hijab, perkembangan hijab sekarang melalui apa? Melalui akunnya dia. Jadi tinggal lihat tuh, pengen lihat si A lagi posting apa. Nah, itulah fungsinya tadi personal branding. Oke. Pertama yang perlu kita lakukan dari personal branding adalah tadi kita udah buat profil, sekarang kita buat apa yang harus kita lakukan. Jadi kita mau membuat branding kita personal, orang mau mengenal kita seperti apa gitu. Nah, pertama adalah pakai nama KTP ya, nama benar-benar nama kita. Karena orang pengen tahunya kita sih, misalnya saya Oki itu siapa sih, Andi Oki ya, dia sebagai siapa itu, nah, dia ngapain gitu. Nah, kalau bisa kan saya pakai nama Andi Oki, memang nama saya Andi Oki gitu. Nah, mungkin pada poinnya Anda juga boleh menambahkan branding atau nickname yang Anda inginkan, misalnya Andi Oki sang makelar everything ya. Marketing everything makelar ya. Jadi marketing everything ya. Jadi pengennya orang tahu bahwa Oki itu jualannya apa aja tuh. Jadi nggak mesti produk tertentu. Jadi semuanya bisa dijual karena sebagai makelar gitu. Jadi kalau orang mau tanya, kadang-kadang karena udah terkenal sebagai makelar kan banyak juga nih orang nitip barang, bantu jualin dong Ki, bilang bantu jualin. Nah, ya nggak apa-apa, selagi ada cuannya ya kita jalankan. Dan jelas bahwa produknya udah memang bagus juga gitu. Kita pilih-pilih juga ya, produk memang bagus, dibutuhkan orang, terus ada keuntungan di sana, kenapa enggak? Lagi gratis gitu ya, seperti itu. Nggak pakai modal. Nah ini kalau orang udah kenal kita sebagai penjual apapun dan orang tuh percaya sama kita, ya orang tuh berani nitipin barangnya ke kita. Jadi kita nggak perlu modal, benar-benar nggak pakai modal nih, karena orang yang menitipkan barang kita dan kita bantu jual dan kita dapat untung dari sana, seperti itu. Enak ya, bisnis itu enak banget lah, seru lah ya. Oke, tadi profil yang komplit ada foto sampul, ada foto profil, tadi udah kita bicara biodata kita. Nanti ada foto unggulan di bawah itu, setelah foto-foto lain ada foto-foto unggulan kita. Selain foto, kalau orang klik foto kita kan klik foto seluruh yang kita unggah segala macamnya. Nah, ada di bawah itu foto unggulan yang pertama kali akan orang-orang lihat dulu foto-foto unggulan kita. Ya tentang pribadi kita sih seperti itu. Atau nanti kalau ada produk kita boleh juga foto unggulan produk kita seperti itu. Link ya, bisa tampilkan link, misalnya ada link websitenya atau link fanpage-nya atau link landing page yang bisa dimasukin ke sana supaya orang bisa klik juga gitu. Nanti mungkin kita akan lihatin sedikit juga tentang FB punya saya, bisa kita lihat juga nanti buka setelah terakhir nanti. Nah, posting sharing ya. Fungsinya apa? Nah, orang kan pengen kita kan pengennya orang mengenal kita sebagai apa. Nah, maka setelah sharing dulu. Jadi makanya saya bilang sharing jangan selling dulu. Jadi sharing-sharinglah dulu baru selling. Jadi kan tiba-tiba kita posting udah selling, maka itu orang jadi aneh. Maka lakukan dulu selling, jangan sharing dulu, jangan selling, seperti itu. Oke, sharing berbagai hal informasi yang positif ya. Terus jika kita bersosial media, maka sharing adalah pengingat hubungannya ya, postinglah sesuatu yang positif agar personal branding kita menguat. Oke, tapi sharing di sini juga harus dipilah agar branding ini bisa tertancap pas di benak teman. Jadi gini, kita pengen dikenal sebagai apa ya, misalnya sebagai penjual makanan kue misalnya, kita pengen jualan kue ya. Maka yang kita sharing adalah tentang kue-kue dulu, sharing tentang kue yang enak gitu, resep-resep kue gitu kan, roti yang kue-kue yang hits sekarang gitu kan, terus menu-menu menarik, pokoknya sharing lah semuanya tentang makanan tersebut gitu. Kalau hijab ya sharing lah tentang tadi tutorial hijab,
model-model hijab terbaru, artis-artis yang mulai berhijab, nah seperti itu. Jadi orang lihat orang mulai melihat branding kita bahwa si A itu sekarang lagi doyan makanan nih, seperti itu gitu ya. Jadi jika kita sudah memilih tema sharing, maka branding kita pun semakin sulit untuk jika kita salah memilih tema sharing, maka branding kita pun semakin sulit. Jadi jangan, kalau orang mau kenal kita tentang kita jualan kue atau hijab, maka jangan sharing tentang politik, sharing tentang yang negatif-negatif, yang di luar itu, sehingga nanti orang jadi bingung nih, orang ini pengennya seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan sharing seperti itu. Ya tadinya kayak contohnya tadi penjual kue, maka bisnis kue, terus resep-resep kue, kuliner, wisata kuliner, aneka kue, intinya yang berhubungan dengan apa yang ingin orang kenal tentang kita, seperti itu. Maka ketika kita sudah memilih tema yang pas dengan produk yang kita pasarkan, maka personal branding juga akan semakin kuat, seperti itu ya. Terus, menjauhi pro konten ini penting banget nih, ya. Apalagi sekarang ini sosial media kan jadi tempat beredarnya hoax, atau ketika ada suasana politik, kita bicara politik, sehingga kita terjadi pro kontra perdebatan ya. Apapun itu, sebaiknya kita jangan ikut berdebat. Memang kadang-kadang gatel gitu ya, pengen komen seperti itu, tapi nggak usah lah, karena kita pengennya berteman dengan semua orang, bermanfaat, sesuatu yang positif ya. Terus orang pengen mengenal kita sesuatu positif, bukan orang yang jadi kontra dengan mereka, seperti itu. Jadi jauhkan diri kita dari hal semacam itu, karena tidak baik juga, pertama. Kedua, contohnya politik tadi ya. Nah, jadi kita nggak usah ikut. Kalau pengen Facebooknya itu menghasilkan pendapatan, ya jangan ikut-ikutan berkomentar hal-hal yang negatif atau mencaci maki lawan-lawan kita gitu. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai mencaci maki seperti itu. Karena biasanya lebih banyak emosi yang keluar jika bicara hal demikian. Ya betul. Andai pun Anda sudah gatal banget bicara itu, maka bicara dalam bentuk dukungan tanpa mencerca pihak lain. Kita dukung siapa, ngomong aja, cuman kita nggak usah sampai mencerca-cerca pilihan orang lain, seperti itu. Oke. Saya sendiri sih pengalamannya pas bicara hal sifatnya pro kontra, maka timeline Facebook saya langsung dipenuhi hal-hal yang sama seperti itu. Jadi gitu ya. Kalau kita bicara tentang ini Facebook ini keren banget nih. Kenapa? Karena ketika kita bicara sesuatu tentang itu, maka iklannya akan keluar tentang itu aja. Nah, misalnya kita lagi bicara tentang hal sesuatu nih, misalnya tentang pakaian deh, tentang pakaian, t-shirt segala macamnya. Maka nanti iklan-iklan kita yang masuk itu tentang t-shirt, tentang segala macam, tentang baju, tentang apa. Iklan-iklannya masuk itu karena Facebook ini kali menyaring segmennya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita bicara tentang hal negatif, tentang politik, maka nanti akan keluar yang negatif-negatif aja tuh. Orang-orang yang masuk orang negatif, jadi tidak, pasar kita nggak kebentuk ya. Pasar kita bukan pasar seperti itu. Jadi sehingga orang negatif lebih mendekat seperti itu. Jadi bukan orang-orang yang segmen kita untuk jualan jadinya. Kenapa? Karena Facebook akan mendekatkan sesuai dengan karakter kita. Oh, dia hobinya ini, maka semua tentang apa hobi kita itu dia akan selalu share ke ide kita. Nah, kalau kita bicarakan hal negatif tentang politik misalnya, maka tentang hal politik aja masuk tuh orang-orang yang suka politik. Sementara kita mau jualan, nggak nyambung jadinya, seperti itu ya. Nah, interaksi ya. Jadi jangan harap didekati kalau tidak mau mendekati. Jadi kita harus berinteraksi juga. Jangan melihat-lihat doang tuh teman-teman kita ya. Jadi untuk membantu percepatan personal branding, kita juga harus suka berinteraksi. Nah, ketika melihat postingan orang lain, maka berikanlah like ya. Punya postingan orang lain, ya kita like, kita komen, kita share. Nah, sehingga orang juga senang sama kita. Terus di Facebook ini menariknya adalah kalau kita nggak pernah like tuh orang, nggak pernah share, nggak pernah komen itu status orang, maka orang itu, teman kita itu, ketika kita share sesuatu, dia tidak akan kelihatan di timeline dia, seperti itu. Tidak akan bisa kelihatan apa yang kita posting. Jadi
pengen postingan kita dilihat oleh seluruh teman kita, maka seluruh teman kita harus rajin-rajin kita like atau komen. Kalau sekarang malah komen doang, nggak like aja nggak cukup, jadi harus komen atau share. Jadi sehingga apa yang kita nanti kita posting, mereka juga akan terima apa yang kita posting seperti itu. Oke, selama status positif ya, selama statusnya positif ya, pasti ya. Jadi komennya juga yang positif juga. Kalau statusnya status negatif ya mau ngapain? Kita nggak mau bertransaksi sama orang-orang negatif gitu. Oke, jika kita bertransaksi dengan baik, maka tempat kita juga akan memberikan interaksi yang baik ke kita ya. Dengan begitu maka personal branding kita akan menguat ya. Oke, sini nanti dulu saya mau bahas tentang personal branding, ini memang panjang. Nanti ada materi khusus yang akan saya sampaikan tentang personal branding ini, khusus bahas personal branding aja. Nah ini menarik yang saya mau sampaikan ini. Ini penting banget ya. Tadi kita udah bicara tentang buat profile segala macamnya. Kita pengen dikenal seperti apa, maka ya lakukan hal-hal itu dulu tuh. Bongkar tuh Facebook kita, lihat semua status-status kita. Karena gini, orang melihat kita itu dari status kita, orang menilai kita itu dari status kita. Jadi kalau misalnya ada hal negatif, sekarang dihapus aja tuh. Kan hapus aja tuh semua postingan-postingan kita nggak bermanfaat mulai sekarang. Mulai tuh saran saya, kalau pengen benar-benar Facebooknya digunakan untuk menghasilkan pendapatan ya, maka mulai sekarang hal-hal yang negatif hapus dari Facebook ya. Kalau orang bilang hal-hal negatif atau sesuatu yang jelek itu jadi kalau kita buat sesuatu yang baik jadi amal jariah ya. Kalau kita sesuatu yang buruk jadi dosa jariah gitu. Jadi mending yang dosa-dosa jariah kita hilangkan dulu. Hapus ya, mumpung boleh sekarang hapus aja semuanya. Lihat tuh foto-foto yang nggak bagus, hapus. Nah karena apa? Selain itu orang juga akan melihat nih, ini siapa sih sebenarnya ya? Dia udah tahu profil kita, udah tahu dia posting tentang ini. Dia akan lihat tuh semua di background, di sebelumnya kita tuh sebagai apa. Oh ternyata dia malah jadi kontranya mereka, maka mereka nggak akan tertarik untuk bertransaksi dengan kita. Nah seperti itu ya. Maka saran saya adalah sosial media kita bersihkan dari hal-hal negatif, terus hapus tuh mumpung masih bisa hapus, mumpung masih hidup bisa menghapus hal-hal negatif sehingga dosa jariahnya nggak ada. Dan ketika udah bersih, mulai posting yang positif, posting tentang yang bagus-bagus, pengen dikenal seperti apa, sehingga nanti personal branding kita kebentuk seperti itu dan orang akan percaya sama kita. Baik, saya mungkin ini aja ya, nanti disambung yang berikutnya karena masih banyak materinya, nggak apa-apa, biar nggak terlalu panjang, bisa belajar satu-satu dan mulai dari bertahap-tahap untuk memanfaatkan, memaksimalkan Facebooknya untuk bisa menghasilkan pendapat. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.